Pada akhir video yang lalu saya sampaikan demikian kali ini. Karena pada pasal ketiga ini banyak yang sangat penting, maka sebaiknya dilanjut pada video berikutnya. Ya, maka inilah kelanjutannya. Pasal ketiga menjawab klaim pengakuan dan kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Sadah Ba'alwi. Manuskrip Umar bin Sa'ad ad-Din ad-Difari. Kata Hanif DKK, ini adalah manuskrip Umar bin Sa'ad ad-Din ad-Difari dalam kurung W667H. Katanya ia menulis kitab berjudul Al-Arba'un yang memuat 40 hadis yang ia terima dari Faqih Muqaddam. Mantap sekali Faqih Muqaddam yang namanya tidak pernah disebut ulama bisa meriwayatkan 40 hadis. Faqih Muqaddam sejak ia wafat tahun 653H namanya tidak pernah disebutkan ulama sebagai seorang ulama apalagi sebagai muhadis. Pertama kali disebutkan oleh kitab-kitab keluarga Ba'alwi di abad 9, terutama Al-Buqat Al-Musikot karya Ari Asakron. Dari secara kertas yang katanya manuskrip bodong kitab Al-Arba'un, di atas kita masih sulit menganalisa. Tetapi dalam diskusi di Rabita Alawiyah dalam kurung 7/9/2024, Rumail Abbas menampilkan salah satu dari lembaran manuskrip ad-Difari tersebut. Dari sana penulis mengetahui bahwa manuskrip itu adalah karya Salim bin Jindan Jakarta dalam kurung W1969M. Di bawah ini salah satu manuskrip Rumail yang ditayangkan dalam presentasi diskusi di Rabita Alawiyah Jakarta dalam kurung 7/9/2024. Naskah itu memuat sanad hadis Umar bin Sa'ad ad-Din ad-Difari yang menurut Rumail ia dapatkan dari Muhammad Faqih Muqaddam dan Faqih Muqaddam mendapatkannya dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Dalam manuskrip itu disebut bahwa Umar bin Sa'ad mendapatkan hadis dari Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam dan Faqih Muqaddam mendapatkannya dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Sanad ini jelas sanad palsu karena Abul Hasan Ali bin Jadid tidak mempunyai murid bernama Muhammad Ali bin Ali Faqih Muqaddam. Dalam kitab Al-Suluk fi Tabaqat al-Ulama wa al-Muluk Al-Janadi dalam kurung W732H menyebut nama murid-murid Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid, tetapi tidak ada yang bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Adapun nama-nama murid Ali bin Jadid yang disebut As-Suluk adalah Muhammad bin Mas'ud al-Sufali, Ibnu Nasir al-Himyari, Ahmad bin Muhammad al-Junaid, Hasan bin Rashid, Muhammad bin Ibrahim al-Fashali, Umar bin Ali Sahibu Baiti Husain dalam kurung As-Suluk Juz 2 H136. Dalam kitab Banu al-Mu'alim al-Jabaiyun wa Banu al-Jadid al-Alawiyun, Abu Umar menyebutkan 9 nama dari murid Ali bin Jadid, namun tidak juga disebutkan ia mempunyai murid yang bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam dalam kurung. Lihat H6. Jelas sekali manuskrip yang memuat sanad Faqih Muqaddam di atas adalah sanad palsu. Rumail menyebutkan bahwa tahun penulisan manuskrip itu tahun 667 Hijriah. Dilihat dari bentuk manuskripnya, ia sangat tidak meyakinkan. Tinta biru seperti itu tidak lazim digunakan pada abad ke-7 Hijriah. Kertas yang bergaris-garis semacam itu diproduksi sekitar tahun 1960 M.
Selain dilihat dari isinya, dilihat dari media yang digunakan pun, manuskrip ini jelas manuskrip palsu. Bentuk tulisan manuskrip ini sangat identik dengan manuskrip kitab hadis tulisan Salim bin Jindan. Perhatikan potongan manuskrip yang terdapat dalam media online jaringan santri yang memuat sebuah manuskrip kitab hadis karya Salim bin Jindan yang diberi judul Riwayah bi al-Fi'li di bawah ini. Dilanjut membaca saja. Dilihat dari bentuk tulisan dan jenis kertas yang bergaris-garis yang biasa digunakan oleh Salim bin Jindan, antara naskah Rumail dan naskah Salim bin Jindan identik. Naskah Rumail itu 99% adalah tulisan tangan Salim bin Jindan yang wafat di Jakarta tahun 1969 M. Lalu bagaimana pendapat ulama Yaman tentang Salim bin Jindan? Dr. Muhammad Ghazib dalam akun media sosial saluran telegramnya yang diposkan tanggal 16 Mei 2024 menyebutkan bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan la yuhtaju biha wala ya'tamahu alaiha, dalam kurung, tidak dapat dijadikan dalil dan tidak dapat dijadikan pegangan. Dr. Ghazib mengutip pendapat Abdullah Al-Habsyi dalam kitabnya Musadir al-Fikri al-Islami fi al-Yaman bahwa kitab-kitab Salim bin Jindan adalah kitab yang diambil dari ruang hampa. Abdullah Muhammad Al-Habsyi menyebut bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan tidak berfaedah dan dalam kitab-kitab itu ada mujazafah, dalam kurung ucapan kacau dan tanpa referensi. Di dalamnya pula ada al-haltu, dalam kurung ucapan rusak dan igauan orang yang tidak sadar, dalam kurung H558. Selain Abdullah Al-Habsyi, menurut Ghazib, Sagaf Ali Al-Kaf pun berpendapat yang sama, bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dalam ilmu nasab penuh dengan akazibu layu tamatu alaiha, dalam kurung kedustaan dan tidak dapat dijadikan pegangan. Selain kedua ulama itu, masih banyak ulama lain yang menilai kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dalam nasab sebagai kitab-kitab yang tidak bermutu. Ghazib menyebut juga seorang ulama yang bernama Masyhur bin Hafiz yang menyatakan bahwa Syekh Salim bin Jindan adalah seorang hatibulailin, dalam kurung orang yang berbicara dengan semua yang terlintas dalam benaknya. Dan seorang peneliti bernama Ziyad At-Ta'lah dan Dr. Said Tullah, keduanya mempunyai tulisan tentang Salim bin Jindan dan khayalan-khayalannya dalam menciptakan sanad-sanad hadis yang tidak berdasar. Menurut Ghazib, seorang profesor dan pengacara, Fuad Tarabulsi, menceritakan kepadanya bahwa nama-nama yang disebut oleh Ibnu Jindan dalam kitab-kitabnya banyak nama-nama fiktif ila wujudallaha, dalam kurung tidak ada wujudnya. Ghazib menyebutkan contoh, Syekh Salim bin Jindan menyebut bahwa sebagian dari guru-gurunya adalah seseorang yang disebut sebagai anak Al-Alamah Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimishki. Orang ini sama sekali tidak pernah ada yang tahu sebagai bagian dari keluarga Al-Qasimi. Keluarga Al-Qasimi sendiri tidak mengenalnya. Syekh Salim bin Jindan pula menurut Ghazib memperlihatkan adanya kitab-kitab musnad keluarga Ba'alwi dan mengatakan bahwa kitab musnad itu manuskripnya terdapat di perpustakaan Arif Hikmat, dalam tanda petik. Kitab-kitab musnad itu menurut Ghazib adalah kitab musnad palsu dan tanpa dasar. Di perpustakaan dalam tanda petik Arif Hikmat yang ia sebutkan itu pun tidak ada. Bahkan di seluruh perpustakaan yang ada di atas muka bumi ini pun tidak ada, kecuali di rumah Salim bin Jindan, kata Ghazib. Sepertinya yang dimaksud oleh Ghazib itu adalah kitab Musnad Faqih Muqaddam yang katanya ditulis Umar bin Sa'ad Ad-Ghifari tersebut, yang manuskripnya ditampilkan Umair Abbas di Rohika Alawiyah itu.
Yang dilakukan Syekh Salim bin Jindan itu menurut Balzib dijelaskan oleh teks langka yang terdapat dalam surat pribadi Alwi bin Tahir Al-Haddad kepada muridnya Profesor Ali Ba'bud yang menyatakan bahwa Ibnu Jindan mengidap penyakit melankolia. Ia membayangkan hal-hal yang tidak ada lalu menduga keberadaannya, kemudian menulis imajinasi itu. Masyarakat yang tidak mengetahui kondisi kesehatannya menerimanya begitu saja sebagai informasi yang dapat dipercaya. Sayangnya, menurut Balzib, orang-orang yang mengutipnya tidak berusaha untuk mengonfirmasi dari mana sumber-sumber Syekh Salim bin Jindan ketika menulis kitabnya itu. Jika mereka melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa dia mengutip dari dokumen-dokumen palsu yang baru ditulis, yang ditulis orang-orang fiktif. Dalam akun telegramnya itu pula, Balzib memperlihatkan tulisan Aiman Al-Habsyi tentang Salim bin Jindan dengan judul At-Tahdzir min Ansab Ibni Jindan, dalam kurung peringatan tentang nasab-nasab Ibni Jindan. Dalam tulisannya itu, Aiman diantaranya menyatakan bahwa ia bertanya kepada pamannya, Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, tentang kitab-kitab Ibnu Jindan. Lalu pamannya menyatakan bahwa ia bertanya kepada Abdul Qadir Ahmad Al-Sagaf. Maka ia berkata, Salim bin Jindan orang baik, tetapi pendapatnya dalam nasab dan sejarah tidak boleh menjadi pegangan. Aiman Al-Habsyi pada mulanya hendak mentahqiq kitab karya Syekh Salim bin Jindan yang berjudul Abdul Al-Yaqut. Ketika melihat di dalamnya penuh dengan dalam tanda petik musibah besar, maka ia mengurungkan niatnya. Bahkan menurut Aiman, dalam kitabnya tersebut nasab-nasab Ba'alwi pun banyak dalam tanda petik musibah besar. Berikut ini screenshot dari pernyataan Balzib. Alinea berikut, dua sanad hadis lainnya yang ditampilkan dalam buku Hanif DKK juga adalah sanad palsu yang didapat dari kitab Salim bin Jindan tersebut. Dua sanad itu adalah, lanjut pada tulisan Kiai Imaduddin berikut ini. Usaha-usaha klan Ba'alwi untuk bisa mensejarahkan nama-nama keluarganya yang ahistoris dengan membuat sanad-sanad palsu itu bukan hanya apa yang ada dalam buku Hanif DKK. Sebelumnya Rumail Abbas telah berusaha mencari kitab-kitab sebelum abad ke-9H yang memuat nama-nama keluarga Ba'alwi, namun usahanya gagal. Ada manuskrip asli Syarif Abdul Jadid dari abad ke-7 tetapi tidak memuat informasi apapun tentang nasab keluarga Abdurrahman As-Sagaf. Lalu ia menampilkan sanad-sanad dari manuskrip bodong seperti dalam buku Hanif DKK. Masih banyak hal penting yang akan kita simak pada video kelanjutannya.